Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfitudinova dengan NIM 2313511036. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai dua soal yang telah diberikan. Pada slide ini mengilustrasikan esensi dari upwelling, yaitu pertukaran massa air dingin, dan kaya nutrisi dari lapisan dalam laut naik ke permukaan. Penelitian ini atau analisis kali ini secara spesifik bertujuan untuk mengkaji parameter apa saja yang berperan serta menganalisis hubungan kausal di antara parameter-parameter tersebut. Semuanya menggunakan data penginderaan jauh gelombang mikro. Memasuki soal pertama, parameter apa saja yang diperlukan? Berdasarkan kajian literatur, terdapat 5 parameter utama dalam pemantauan upwelling. Namun, keunggulan utama dari penggunaan sensor gelombang mikro adalah kemampuannya yang all-weather atau mampu menembus tutupan awan tebal, sehingga pemantauan dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa terhalang kondisi cuaca buruk. Oleh karena itu, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, stres angin atau wind stress adalah penggerak utama yang menciptakan transport Ekman. Kedua, suhu permukaan laut atau sea surface temperature adalah indikator fisik utama di mana terjadi penurunan suhu drastis antara 2 hingga 4 derajat Celcius. Yang ketiga, klorofil A adalah indikator biologis yang menunjukkan blooming atau ledakan pertumbuhan fitoplankton. Yang keempat, tinggi permukaan laut atau SSH berfungsi sebagai indikator divergensi, biasanya menunjukkan anomali negatif saat upwelling. Yang terakhir, salinitas digunakan untuk mengidentifikasi asal-usul massa air dalam yang naik ke permukaan. Kelima parameter ini diukur menggunakan instrumen yang berbeda. Yang pertama, stres angin diukur oleh scattorometer pada frekuensi KU per C band. Kemudian SST diukur oleh radiometer seperti AMSRE atau CIMR pada rentang 6,9 hingga 89 GHz yang sangat handal dalam mendeteksi anomali dingin. Kemudian klorofil A biasanya menggunakan sensor optik, namun gelombang mikro membantu koreksi atmosfer. Tinggi muka laut diukur presisi oleh altimetri seperti Jason atau Sentinel-6. Dan salinitas diukur oleh radiometer L-band khusus seperti SMOS atau SMAP. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, bagaimana parameter ini saling berhubungan menjelaskan fenomena upwelling. Analisis ini saya bagi menjadi beberapa tahap, dimulai dari penggerak fisiknya. Semuanya dimulai dari angin. Angin memberikan stres pada permukaan laut. Rumus transport Ekman yang ada pada gambar menjelaskan bahwa semakin besar stres angin, semakin besar massa air yang terdorong menjauhi pantai. Seperti dibuktikan oleh Hafiz dan kawan-kawan tahun 2024, angin tenggara memicu transport menjauhi pantai di selatan Jawa. Akibatnya terjadi divergensi yang memaksa air dingin dari dalam naik ke permukaan. Contohnya lagi pada gambar berikut, yaitu dari penelitian yang dilakukan di Oman. Akibat dari naiknya air dalam ini, pada gambar kita bisa melihat anomali suhu permukaan laut. Area biru pada peta suhu menunjukkan penurunan suhu yang signifikan, menjadi penanda visual paling jelas dari upwelling. Selain suhu, ada dua penanda sekunder. Pertama, tinggi muka laut. Karena massa air bergerak menjauhi pantai, terjadi kekosongan massa yang membentuk cekungan atau anomali negatif pada permukaan laut.
Data menunjukkan korelasi yang sangat kuat R-square 0,9 antara data satelit dan lapangan. Kedua, salinitas. Air dalam biasanya memiliki komposisi garam yang berbeda. Saat naik ke permukaan, dia mengubah kadar salinitas di area tersebut, berfungsi seperti sidik jari untuk memvalidasi bahwa air tersebut memang berasal dari lapisan dalam. Dampak akhir dari upwelling adalah ledakan biologis. Tabel ini menunjukkan perbandingan di selatan Jawa. SST turun dari 29 menjadi 26 derajat dan klorofil melonjak hingga 0,8 mg per meter kubik. Di Laut Maluku, intensitasnya bahkan lebih tinggi. Insight penting di sini adalah semakin besar penurunan suhu, semakin besar pula lonjakan klorofil yang terjadi. Pada grafik ini dengan jelas menunjukkan lag time atau jeda waktu. Grafik biru menunjukkan suhu yang jatuh terlebih dahulu, diikuti beberapa hari kemudian oleh grafik hijau klorofil yang melonjak. Ini membuktikan hubungan sebab akibat antara dinginnya air dengan suburnya fitoplankton. Yang menarik, upwelling tidak hanya berhenti di laut, tetapi menciptakan umpan balik ke atmosfer. Laut menjadi dingin atau SST turun, udara di atas permukaan ikut mendingin meningkatkan stabilitas atmosfer (SATD). Kemudian perubahan stabilitas ini memodifikasi interaksi antara angin dan ombak dengan koefisien coupling mencapai 0,62. Ini adalah sistem dua arah, lautan yang mendingin secara aktif mengubah iklim mikro di atasnya. Mari kita sintesis. Upwelling adalah reaksi berantai yang diawali oleh angin yang menciptakan transfer Ekman. Ini menyebabkan divergensi yang menurunkan sea surface temperature dan SSH, naiknya massa air di dalam membawa nutrisi yang pada akhirnya memicu ledakan klorofil A. Sebagai kesimpulan, pertama, instrumen penting penginderaan jauh gelombang mikro, spektrometer, radiometer, altimetri adalah wajib karena kemampuannya yang all-weather atau observasi simultan. Kedua, rantai mekanisme. Terdapat rantai yang jelas dari angin hingga klorofil. Tiga, dampak strategis. Dengan memahami jeda waktu atau lag time sekitar 7 hari di puncak angin hingga puncak blooming fitoplankton, kita dapat membuat model prediktif. Hal ini sangat strategis untuk memetakan zona tangkapan ikan secara presisi demi mendukung program ketahanan pangan nasional. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.